Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini marilah kita mengkaji tafsir surat Yasin ayat 13 sampai dengan 32 dari pendekatan dakwah atau yang disebut dengan tafsir da'awi. Marilah bersama kita kaji ayat-ayat ini, kemudian kita ambil ibrah dan pelajaran dalam perspektif dakwah untuk implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Dan sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, kisah ataupun ibrah tentang ashabal qaryah, penduduk suatu daerah. Idh ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka orang yang diutus. Idh arsalna ilaihim, ketika kami mengutus kepada mereka isnaini, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan, tidak mempercayai kepada kedua utusan tersebut. Fa'azzazna bitsalits, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka ketika utusan itu berkata, Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian adalah orang-orang yang diutus. Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Qatadah bahwa yang dimaksud dalam cerita ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau mengutus dua orang muridnya dari kaum Hawariyin ke sebuah daerah yang bernama Antiokhia, sebuah kota di Romawi atau Rom, di mana penduduk daerah tersebut tidak mempercayai kedua utusan tersebut, hingga Nabi Isa alaihissalam pun mengirim utusan yang ketiga untuk menguatkan keduanya. Tiga utusan tersebut bernama Yohana, Paulus, dan Syam'un. Ibnu Ishaq telah mengatakan, berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ka'abul Akhbar, dan Wahab bin Munabbih, bahwa negeri yang dimaksud adalah Antiokhia, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas. Ia adalah seorang penyembah berhala. Maka Allah mengutus kepadanya 3 orang rasul. Ketiga orang rasul itu bernama Sadiq, Saduk, dan Shalum. Tetapi raja itu mendustakan mereka. Dari dua versi ini ada perbedaan nama utusan, dan ini tidak menjadi masalah. Memang menurut beberapa mufasir ada perbedaan. Kalau di sini disebutkan bahwa 3 utusan itu adalah utusannya Nabi Isa alaihissalam, tapi dalam pendapat yang lain 3 utusan itu adalah betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kaitannya dengan daerah ataupun negeri yang menjadi tempat diutusnya 3 utusan ini. Kalau di dalam riwayat ini adalah disebut Antiokhia, tapi menurut Ibnu Katsir, beliau menyanggah bahwasanya negeri Antiokhia ini tidak pernah dihancurkan. Dan dalam sejarahnya bahwa ada 4 kota yang terdapat para patrik, yaitu pemuka agama dari orang-orang Nasrani sana, yaitu yang pertama Al-Quds, di mana disitulah diutusnya Nabi Isa alaihissalam Al-Masih. Kemudian yang kedua adalah Antiokhia, di mana penduduknya semuanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Iskandaria,
yaitu penduduknya yang mencetuskan untuk mengangkat patrik. Ada juga istilah matarun, uskup, pendeta, rahib, dan syamamis. Yang keempat adalah Roma, di mana Roma itu adalah ibu kota kerajaan Konstantinopel, yang rajanya selalu membuat atau membantu Al-Masih. Jadi itulah bantahan tentang negeri Antiokhia ini yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi yang jelas bahwa perbedaan nama tidak masalah. Jadi ibrohnya, titik tekannya bukan pada nama, apakah nama daerah ataukah nama-nama utusan, tapi ibrohnya adalah kepada perilaku yang telah dilakukan oleh komunitas atau masyarakat yang diutus rasul-rasul ini. Mereka karena tidak mau percaya dengan rasul-rasul ini, bahkan melakukan tindakan penyerangan, maka Allah menghancurkan mereka. Itulah ibroh intinya. Nah, sebelum kita lanjut, maka perlu kita ambil pelajaran tafsir dakwah dalam ayat ini adalah bahwa dalam menyampaikan materi-materi dakwah lebih efektif dengan menggunakan amsal atau perumpamaan. Sebagaimana di ayat ini ya, wadrib lahum mathalan. Perumpamaan dalam Al-Quran banyak sekali. Ini memberikan gambaran yang memudahkan kepada kita pada saat membacanya ataupun pada saat mendengarkannya. Pelajaran yang lainnya adalah bahwa pentingnya ma'rifatul maidan, keluasan pengamatan dan pengetahuan lapangan bagi seorang dai. Sebelum kita berdakwah ke sana, maka harus mengetahui bagaimanakah medan dakwah tersebut dari sisi geografinya, kaitannya dengan daerah, kemudian dari sisi demografinya, penduduk di sana, sosiokulturalnya dan sebagainya. Ini penting diketahui oleh seorang dai, sehingga apa yang disampaikan kepada mereka itu betul-betul bisa dipahami. Juga pelajaran yang lainnya yang juga didapatkan dari ayat di atas adalah perlunya pengamatan perkembangan dakwah di setiap daerah. Kita sebagai seorang dai punya kewajiban untuk menyebarkan dakwah ini ke seluruh penjuru dunia, maka perlu kita mengetahui perkembangan dakwah di daerah tersebut. Dan juga pentingnya teman pendukung dalam dakwah. Tadi 2 orang kurang bisa dipercaya, maka diutuslah yang ketiga. Dulu juga yang pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala, ij'alli waziran min ahli, ya Allah jadikanlah pendamping dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudara Musa sendiri, ushdud bihi azri, supaya bisa memberikan penguat kepada kekuatanku. Jadi pada saat kita berdakwah memerlukan teman pendamping yang selalu bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat, memberikan penguatan kepada kita semuanya dalam proses dakwah itu. Kemudian pada ayat yang ke-15 Allah berfirman, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka, para penduduk daerah tersebut, berkata, tidaklah kalian terlihat di mata kami melainkan hanya sebagai manusia biasa. Wa ma anzala rahmanu min syai'. Dan sepengetahuan kami Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian menurut pandangan kami kecuali hanya orang-orang yang berdusta. Jadi tidak ada sebuah mukjizat lah kalau itu kaitannya dengan Rasul ataupun Nabi ya. Tidak ada mukjizat keistimewaan yang diberikan Allah kepada 3 orang Rasul ini, sehingga tidak bisa menjadi bukti akan kebenaran risalah yang mereka sampaikan itu. Bahkan penduduk ini menuduh ataupun memberikan sebuah penghinaan bahwa mereka para utusan ini adalah orang-orang yang berdusta. Qalu, mereka para utusan itu
memberikan sebuah jawaban. Rabbuna ya'lamu, bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu mengetahui. Inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami kepada kalian itu adalah benar-benar utusan, benar-benar orang-orang yang diutus. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah atas kami kecuali kami hanya menyampaikan penjelasan atau menyampaikan sebuah keterangan kepada kalian semuanya. Kami hanya seorang rasul menyampaikan dakwah Islamnya ini atau dakwah tauhid ini, terserah kepada kalian apakah mau mengerjakan ataukah mau menolaknya. Nah, Ibnu Jarir melanjutkan bahwa penjelasan beliau mengenai respon penduduk daerah tersebut setelah datangnya utusan ketiga, dan juga setelah mereka bertiga mengatakan bahwa mereka adalah utusan dakwah yang sengaja didatangkan ke daerah tersebut. Penduduk daerah tersebut hanya berkata, tidaklah kalian, wahai orang-orang yang mengaku sebagai utusan dakwah, melainkan hanya sebagai manusia biasa seperti kami. Jika seandainya kalian adalah utusan yang diamanahkan untuk berdakwah kepada kami, maka seharusnya yang datang bukanlah manusia seperti kalian, akan tetapi seorang malaikat yang diutus. Nah, itulah kesombongan yang dimiliki oleh para penduduk di daerah itu. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat di atas? Yaitu yang pertama, adanya penentangan terhadap dai adalah sunnatullah dalam dakwah. Adanya sebuah as-sira' ad-daim, yaitu peperangan yang terus-menerus. Sehingga setiap dai saat ini dan sampai kapanpun itu harus memiliki al-hasasiyah al-harbiyah, sensitivitas peperangan. Kita ini dalam kondisi perang, karena sira', pertentangan antara hak dan batil ini terus-menerus terjadi. Sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, dan demikianlah telah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuh dari orang-orang yang jahat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah kepada Allah itu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolongnya. Kapanpun dimanapun, pada saat kita menyampaikan dakwah, pasti ada pertentangan, pasti ada penolakan. Maka tidak boleh futur, tidak boleh mundur dari medan dakwah itu. Dan salah satu alasan yang menjadikan objek dakwah menolak dakwah adalah status sosial dai-nya. Karena bisa jadi dai-nya ini tidak meyakinkan. Kita menyadari bahwa setiap kita pasti punya kelebihan dan saat yang sama punya kelemahan. Nah, biasanya ketika memang ada unsur-unsur penolakan, objek dakwah itu akan mencari kelemahan yang ada di diri setiap dai ini. Apakah kelemahan dalam hal penyampaian kalimat-kalimatnya yang tidak jelas, apakah kelemahan dari sisi profesinya, status sosialnya, apakah kelemahan dari sisi latar belakangnya, atau keluarganya, atau yang lainnya. Maka dalam hal ini tidak boleh putus asa. Dan juga di dalam ayat ini kita dapatkan huruf ta'kid, huruf penguat untuk penekanan, yaitu dalam kata lamursalun, yang berarti benar-benar orang yang diutus. Ini menyiratkan makna tentang keyakinan yang kokoh dan mengakar dalam hati seorang dai. Pada saat kita menyampaikan misi dakwah itu harus dengan kemantapan, mantap bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan kita berjuang di atas nilai-nilai kebenaran.
Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 108, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah itu yaitu ala basirah. Di antara makna ala basirah adalah ala ilmin wa yakin. Aku berdakwah itu di atas landasan ilmu dan sebuah keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, wa manittaba'ani, dan siapapun orang yang mengikutiku. Kita sebagai pelanjut dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW punya keyakinan yang kuat bahwa dakwah yang kita sampaikan itu adalah sebuah nilai kebenaran. Kita sebagai da'inya harus lebih mantap dalam menyampaikan dakwah ini dan tidak boleh bergeming sama sekali. Selanjutnya di surat Yasin ini ayat 18 dan 19 Allah Ta'ala berfirman, Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka penduduk daerah tersebut berkata, sesungguhnya kami telah ditimpa kesialan dengan datangnya kalian. La ilam tantahu, apabila kalian tidak berhenti dari mendakwahi kami, lanarjumannakum, maka kami akan merajam kalian. Walayamasannakum, dan akan menimpakan kepada kalian minna, dari kami, adzabun alim, yaitu sebuah siksa yang pedih. Inilah ancaman dari objek dakwah yang tidak suka pada saat para dai itu menyampaikan misi dakwahnya itu dengan ancaman-ancaman seperti ini, bisa berupa ancaman fisik atau psikis di sini. Maka para utusan itu memberikan jawaban. Qalu, mereka para utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan ataupun malapetaka kalian itu yang menimpa pada kalian itu adalah dikarenakan kalian sendiri. Ma'akum, kalian sendiri yang melakukannya, yang menyebabkannya. A'in dzukirtum, apakah kalian sudah memahami? Bal antum qaumum musrifun, apakah kalian sudah memahami bahwa kesalahan adalah karena ulah kalian sendiri. Akan tetapi kalian bahkan sudah termasuk kaum yang sangat berlebihan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kata-kata ta'irukum, di mana ada beberapa pendapat dari para mufassir muqatil berpendapat tentang bentuk kesialan yang menimpa penduduk negeri tersebut yang diklaim oleh mereka bahwa itu adalah akibat kedatangan 3 orang utusan, yaitu hujan tidak turun selama 3 tahun. Padahal sebab kesialan itu adalah karena kekufuran mereka dan menolak ajakan dakwah para utusan tersebut. Adapun Qatadah mengatakan bahwa rajam ialah melempari si terhukum dengan batu. Sementara Mujahid berkata makna yang dimaksud ialah merajam melalui kata-kata, yaitu caci maki. Jadi kalau makna rajam dalam bentuk hukuman pelemparan batu berarti hukuman fisik, sementara makna rajam yang lebih umum adalah di sini dalam bentuk cacian, bentuk penghinaan dari objek dakwah itu. Apapun itu bentuknya, ini telah menyakiti kepada para penyeru dakwah tersebut, para utusan yang menyampaikan misi kebenaran itu. Nah, kemudian di ayat 19 tadi dikatakan bahwa kemanghalangan kamu itu adalah karena ulah kamu sendiri. Ta'irukum ma'akum tadi. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman Allah yang menceritakan perihal kaum Fir'aun. Fa idza ja'atuhumul hasanah. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, qalu lana hadhihi. Mereka berkata ini adalah karena usaha kami. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan jika mereka ditimpa kesusahan, yattayyaru bi Musa. Mereka itu melemparkan kesialan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya.
Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Inilah sekaligus memberikan penguatan kepada kita ya tentang makna tatayur. Tatayur dalam ilmu tauhid itu adalah merasa sial, merasa pesimis dengan segala macam fenomena alam. Misalnya kalau saat mau pergi ada ular yang melintas di jalannya, berarti ada semacam keyakinan akan terjadi musibah sehingga dia menggagalkan rencananya, tidak jadi pergi ya karena ada tanda-tanda alam seperti itu. Nah, itulah tatayur ya. Jadi tidak boleh menisbatkan segala macam kejadian itu kepada makhluk. Semuanya itu tidak ada lain tanpa izin dari Allah Ta'ala. Qatadah dan Wahab Ibnu Munabbih mengatakan, yang dimaksud dengan ta'ir di sini adalah amal perbuatan, yakni amal perbuatan kalian sendiri. Karena kalian melakukan maksiat, dampak keburukannya itu pada kalian sendiri. Kalau kalian melakukan amal baik, maka dampak baiknya juga kembali kepada kalian. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa dalam ayat ini peringatan yang agung dan menunjukkan wajibnya menahan amarah serta bijak menghadapi kaum yang bodoh, arif dalam mensikapi objek dakwah yang masih bergelimang dalam kemaksiatan, senantiasa memurnikan keikhlasan dan bersikap lemah lembut kepada objek dakwah. Jadi harus berlapang dada dengan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari objek dakwah. Karena mereka masih belum memahami apa yang kita inginkan. Masih ada benteng tembok yang menghalangi antara kita dengan mereka, maka harus bersabar terus-menerus di sini. Tafsir Da'wi dalam ayat ini adalah pentingnya menumbuhkan dan menjaga sikap asyaja'ah, keberanian dalam diri seorang da'i. Pantang menyerah, pantang mundur pada saat mendapatkan resistensi penolakan dari objek dakwah itu. Harus kita hadapi dengan berani. Asyaja'atu fillah, ya, kita berani karena Allah. Pentingnya melatih rasionalitas dan memadukannya dengan kemampuan retorika yang memadai bagi seorang da'i, agar setiap argumen dan hujah yang disampaikannya mampu ditangkap dengan jelas oleh objek dakwahnya. Maka disinilah bagi setiap da'i perlu untuk membekali dirinya dengan ilmu tadi, dengan sebuah keyakinan yang mantap. Pada saat Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, itu di training sebentar oleh Rasulullah SAW. Beliau mengetahui potensi dalam diri Mu'ad yang luar biasa, maka diberikan bekal-bekal dan sebuah motivasi ya, untuk menghadapi orang-orang ahlul kitab. Kemudian diberikan tata cara kepada mereka bagaimana menyelesaikan masalah, yaitu dengan berhukum kepada Al-Quran, kepada hadis, dan dengan berdakwah. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki yang bergegas atau terburu-buru. Ia berkata, wahai kaumku, ikutilah oleh kalian orang-orang yang diutus ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak meminta balasan apapun dari kalian, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa laki-laki tersebut bernama Habib Ibnul Murri. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Wahab Ibnu Munabbih Al-Yamani menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ia adalah seorang penduduk Antiokhia yang berprofesi sebagai penggembala hewan ternak atau sejenisnya.
Ada yang mengatakan beliau ini adalah orang yang berprofesi sebagai uskup. Ada juga yang menyebutkan beliau adalah seorang ahli ibadah. Dan ada yang menyebutkan yang lainnya. Jadi kita tidak mempersoalkan latar belakang profesinya ini, tapi yang jelas dia adalah seorang yang melakukan pembelaan kepada 3 orang dai tersebut. Beliau adalah seorang yang berbadan kurus yang bertempat tinggal di salah satu sudut kota. Ia berjalan dengan cepat menuju kumpulan kaum tersebut. Beliau adalah seorang yang sangat suka bersedekah. Jika sore hari telah tiba, maka beliau segera mengumpulkan dan menghitung penghasilannya pada hari tersebut dan membaginya menjadi 2 bagian. Sebagiannya untuk keperluan beliau dan sebagiannya lagi untuk disedekahkan. Luar biasa, inilah kebaikan hati dari seorang Habib Ibn al-Murri tadi. Satu hal yang menarik dari beliau yaitu dengan kondisi tubuhnya yang kurus, kesibukan dan kelelahan beliau mencari nafkah di siang hari dan juga kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah tidak membuat beliau lalai dan lemah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pelajaran yang luar biasa ya. Sesibuk apapun kita dalam mengurus maisha, jangan sampai melupakan kewajiban kita untuk berdakwah ini dengan potensi yang kita miliki. Tafsir Da'wi dalam ayat ini bahwa seorang kader dakwah sejati haruslah memiliki perhatian dan kontribusi nyata untuk mendukung agenda dan kerja dakwah yang dilaksanakan di sekitar daerah tempat tinggalnya. Kondisi tubuh, kelelahan dan keletihan yang dialami di siang hari untuk mencari nafkah bukanlah alasan untuk meninggalkan dakwah. Dan juga pentingnya tarbiyah iktisadiyah, pembinaan dari sisi ekonomi, ya, manajemen keuangan rumah tangga untuk menopang program-program dakwah. Dakwah ini memerlukan sumber daya manusia, juga sumber daya dana dan sebagainya, maka dai yang terlibat ini harus mencurahkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan dakwah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah dai tidak boleh mengharap imbalan materi dari dakwahnya. Ya, kalaupun diberi juga tidak apa-apa menerimanya. Para ulama sendiri dalam hal hukum menjadi muadzin misalnya atau imam tetap ataupun guru, ya, itu apakah boleh menerima imbalan atau tidak, ini memang ada perbedaan. Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Yang mengatakan boleh diantaranya adalah kasus Abu Sa'id Al-Khudri yang pada saat selesai meruqyah itu mendapatkan imbalan berupa kambing dari kepala suku saat itu diterima, bahkan Nabi SAW minta salah satu kambingnya. Itu menunjukkan boleh menerima imbalan dari kebaikan, tapi yang jelas tidak boleh mengharap-harap di awal. Kalau dapat imbalan boleh, tapi tidak menjadi target di awal. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya pada ayat 22, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan apakah denganku jika aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, sedang kepadanya kita semua dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihah in yuridini rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Apakah aku akan mengambil Tuhan-Tuhan selainnya, selain Allah, sedangkan jika Ar-Rahman menimpakan malapetaka kepadaku, maka mereka Tuhan-Tuhan tersebut tidak akan dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepadaku dan tidak pula dapat menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya jika aku melakukan yang demikian, maka aku telah berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Ada thaqafah atau informasi pengetahuan tambahan yang bisa kita dapatkan dari ayat di atas,
bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai orang yang mengeluarkan perkataan pada ayat terakhir di atas, yaitu kalimat sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Habib Ibnul Murri tadi. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh para utusan sebelumnya. Dan setelah menyampaikan perkataan tersebut, maka Habib Ibnul Murri pun dibunuh oleh kaumnya sendiri hingga ia mati syahid. Para ahli tafsir berselisih mengenai cara kaumnya membunuhnya. Sebagian mengatakan bahwa ia dirajam, dilempari batu oleh kaumnya hingga ia meninggal. Namun, satu hal yang sangat mengharukan, selama menahan rasa sakit akibat dilempari kaumnya tersebut, ia hanya terus-menerus mengucapkan doa. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku. Beliau tetap mengucapkan doa tersebut hingga meninggal. Ini seperti kasus Rasulullah SAW yang berdakwah ke Taif, mendapatkan penolakan dari penduduk Taif dan mereka melempari batu kepada beliau sampai beliau berdarah-darah. Pada saat mendapatkan tawaran dari malaikat untuk menimpakan bukit di sekitar Mekah untuk menghancurkan kaum Taif, beliau tidak mau. Dan di antara doa beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku karena mereka itu kaum yang belum tahu. Dan kalaupun mereka saat ini menolak, aku harapkan anak atau cucu mereka itu nanti yang mengikuti dakwah Islam ini. Ulama tafsir yang lain berpendapat bahwa kaumnya menjatuhkannya ke tanah secara bersama-sama, lalu kemudian menginjak-injak tubuh kurus beliau hingga meninggal. Bahkan isi perutnya itu keluar dari, mohon maaf ya, dari belakang dari tuburnya. Insya Allah ini menunjukkan siksaan yang diterima oleh Habib Ibnul Murri ini luar biasa. Tafsir Da'awi dalam ayat ini adalah pentingnya kekokohan pemahaman tauhid dan implementasinya bagi seorang dai. Keimanan yang kuat itu penting. Pentingnya mensyiarkan ketauhidan, hal ini tercermin dalam pernyataan Habib Ibnul Murri yang di atas ya, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanku, Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Dan juga pentingnya penguasaan, rasionalisasi ketauhidan dan konsekuensinya dalam kehidupan seorang dai. Ketika sebuah agenda dan program dakwah mengalami kegagalan ataupun ketidaksuksesan pada sebuah wilayah, maka yang paling merasa bersalah adalah kader-kader dakwah yang ada pada daerah tersebut ya. Jadi pernyataan doa beliau sampai akhir hayat tadi ya, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui tadi, itu merupakan penyesalan bahwasanya itu dinisbatkan kepada dirinya, tidak menyalahkan kaumnya, tapi lebih kepada otokritik ya, mungkin karena kekurangannya, mungkin karena kekhilafannya, mungkin karena ketidakmampuannya, maka ada penyesalan seperti itu. Berikutnya ayat 26, qila udkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, dikatakan kepadanya yang telah meninggal itu, masuklah engkau ke dalam surga. Dan ia berkata, wahai sekiranya kaumku bisa mengetahui hal ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, yaitu penyebab Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku di antara orang-orang yang dimuliakan. Jadi Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang ini masuk surga, dan dia menyesal kenapa kaumku tidak mengetahui kebahagiaan yang aku dapatkan ini. Kalau mereka menerima dakwahku, pasti mereka juga akan mendapatkan kemuliaan seperti aku, begitu. Inilah akhir dari cerita ini yang inti akhirnya adalah akhir yang baik atau husnul khotimah bagi orang-orang yang meninggal dan syahid di jalan dakwah ini. Pada akhir cerita ini seolah-olah Allah ingin menyingkap rahasia alam kubur kepada setiap aktivis dakwah, bahwa seperti inilah kenikmatan yang diberikan kepada setiap mujahid di dalam kubur mereka. Semoga Allah menjadikan kita semua satu di antara mujahid yang meninggal karena syahid di jalannya. Amin ya rabbal alamin.
Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim Al-Ahwal dari Abu Mujlas sehubungan dengan makna firman-Nya, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, tadi yakni berkat keimananku kepada Tuhanku dan kepercayaanku kepada para utusan. Maksudnya adalah seandainya kaumnya dapat menyaksikan pahala dan balasan serta kenikmatan abadi yang diterimanya, tentulah hal tersebut akan mendorong mereka untuk mengikuti para rasul itu. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Dia sangat menginginkan agar kaumnya mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu milik Allah, ya. Tidak bisa dipaksa, kita hanya menyampaikan. Hasil akhirnya itu kembali kepada Allah. Pada saat Nabi SAW mendakwahkan kepada Abu Thalib dan meninggal dalam keadaan kafir, beliau mendoakan, tapi dilarang Allah Ta'ala. Dan turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, utuslah aku kepada kaumku, aku akan menyeru mereka untuk memeluk Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku merasa khawatir bila mereka nanti akan membunuhmu." Urwah berkata, seandainya mereka menjumpaiku sedang tidur, mereka tidak berani membangunkanku. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, pergilah kamu. Maka Urwah berangkat menuju tempat berhala Lata dan Uzza. Lalu ia berkata, sungguh, aku benar-benar akan melakukan suatu hal yang akan membuatmu celaka besok pagi. Maka orang-orang Sakif marah, dan Urwah berkata, hai orang-orang Sakif, sesungguhnya tiada ketinggian lagi bagi Lata dan tiada kejayaan lagi bagi Uzza. Maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Hai orang-orang yang tergabung di dalam persekutuan, dalam kesyirikan, sesungguhnya tiada kejayaan lagi bagi Uzza dan tiada ketinggian lagi bagi Lata. Maka masuklah Islam kalian semuanya, niscaya kalian akan selamat. Urwah mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali dengan suara yang lantang. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum yang membidikkan anak panahnya ke arah dia dan mengenai anggota tubuh yang mematikan. Akhirnya Urwah gugur mati syahid. Dan ketika peristiwa tersebut sampai beritanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, orang ini senasib dengan apa yang dialami oleh lelaki yang disebutkan dalam surat Yasin. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi beliau mengkiaskan, menganalogkan jihad perjuangan Urwah ini seperti perjuangan Habib dulu yang sudah memberikan contoh yang terbaik. Muhammad ibn Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman ibnu Ma'mar ibnu Hazam. Ia pernah menceritakan dari Ka'ab al-Ahbar yang telah menceritakan kepadanya tentang kisah Habib ibnu Zaid ibnu Asim, saudara lelaki Bani Mazin ibnu Najjar yang dipotong-potong tubuhnya oleh Musailamah al-Kadzab, yaitu nabi palsu ya, di Yamamah. Ketika Musailamah menanyakan kepadanya tentang Rasulullah SAW, disebutkan bahwa Musailamah bertanya kepadanya, kepada si Habib ini, apakah engkau membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Habib menjawab, iya. Kemudian Musailamah berkata, apakah kamu percaya bahwa aku adalah utusan Allah? Habib menjawab, saya tidak mendengar suaramu. Musailamah laknatullah berkata, apakah kamu mendengar dia, sedangkan kamu tidak mendengarkanku? Habib menjawab, ya. Maka Musailamah menyiksanya dengan memotong tubuhnya satu demi satu. Setiap kali Musailamah menanyainya, jawabannya sama dengan yang pertama, hingga akhirnya si Habib ini mati di tangannya. Lalu Ka'ab berkata saat ditanya,
nama laki-laki itu, bahwa nama lelaki itu adalah Habib, dan demi Allah nama lelaki yang disebutkan di dalam surat Yasin pun bernama Habib. Jadi dua Habib dalam masa yang berbeda tapi perjuangannya sama ya, dan meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah dua-duanya. Ayat berikutnya, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia membalas perbuatan kaum laki-laki itu sesudah ia dibunuh mereka karena murka kepada mereka, sebab mereka telah mendustakan rasul-rasulnya dan membunuh kekasihnya. Lalu Allah menyebutkan bahwa Dia tidak menurunkan pasukan malaikat apapun untuk membinasakan mereka. Dia tidak memerlukannya untuk membinasakan mereka. Bahkan untuk menanganinya amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa maka Allah Ta'ala membinasakan rajanya dan membinasakan penduduk Antiokhia ini. Mereka dimusnahkan dan muka bumi mereka tanpa ada seorang pun yang selamat. Ulama tafsir mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril alaihissalam kepada mereka. Jadi tidak sampai pasukan ya, hanya diutus malaikat Jibril saja. Maka Jibril memegang kedua sisi pintu gerbang negeri mereka. Kemudian ia melakukan suatu teriakan yang mengguntur terhadap mereka, maka dengan serta merta mereka semuanya mati tanpa ada seorang pun yang selamat saat itu juga tanpa meregang nyawa lagi. Kemudian ayat 30, ya hasratana 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwa orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan kepada kami. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang surat Yasin ayat 30 tadi, bahwa maksudnya alangkah celakanya hamba-hamba itu. Sedangkan menurut Qatadah, yakni alangkah kecewanya hamba-hamba itu atas diri mereka sendiri, karena mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan melalaikan kewajiban mereka kepada Allah. Selalu memperolok-oloknya, yaitu mendustakannya, memperolok-olokkannya dan mengingkari kebenaran yang disampaikan olehnya. Kemudian di ayat 31, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwa orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka, yakni apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan para rasul? Allah telah membinasakan mereka dan tiadalah mereka dikembalikan lagi ke dunia ini, dan perkaranya tidaklah seperti apa yang diduga oleh kebanyakan dari orang-orang bodoh dan orang-orang durhaka, mereka yang telah mengatakan seperti yang disitir oleh firman Allah di ayat yang lainnya, surat Al-Mu'minun 37, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia, kita mati dan kita hidup. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu suatu sekte dari aliran Dahriyah yang mempercayai tentang zaman saja, yang menisbatkan dunia ini kepada zaman saja, tidak ada khaliknya. Mereka berkeyakinan karena kebodohan mereka bahwa mereka akan dikembalikan lagi ke dunia seperti masa mereka hidup. Juga
Ayat berikutnya, ayat Yasin 32, wa in kullu lama jami'ul ladaina muhdurun, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Yakni sesungguhnya semua umat yang terdahulu dan yang akan datang kelak akan dihimpunkan untuk menjalani perhitungan amal perbuatan di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Maka dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai dengan amal perbuatannya, yakni semua amal baik dan amal buruknya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa inna kullal lamma layuwafiyannahum rabbuka a'malahum, dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Inilah tafsir Da'wi, tafsir singkat ayat 13 sampai 32 dari surat Yasin. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya misi dakwah yang kita sampaikan kepada umat kadang-kadang mendapatkan resistensi, penolakan dari umat. Maka tidak ada lain bagi kita, harus kita hadapi dengan penuh keberanian, penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Kalaupun kita meninggal, maka dalam keadaan syahid, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Allah a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.